Kita lanjut materi pada hari ini ya, dengan judul materi andrologi dasar ya. Ini materi limpahan dari Ibu Lucia Hayati ya, beliau baru pensiun tahun ini ya. Jadi sebelumnya itu yang mengajar andrologi Prof. Arsyad yang sudah beberapa tahun pensiun, kemudian Ibu Lucia Hayati ya. Prof. Arsyad ini dulu satu-satunya ahli andrologi di Sumatera Selatan ya. Sekarang ada penerusnya Dr. Fahmi ya. Oke. Lanjut aja langsung kita ke andrologi. Jadi andrologi ini adalah cabang ilmu kedokteran ya, yang khusus menangani tentang sistem reproduksi kesehatan, sistem reproduksi pria ya, mulai dari masa perkembangan sampai masa dewasa, meliputi masalah infertilitas, gangguan tumbuh kembang, hipogonadisme, disfungsi seksual pria ya, pria lansia dan kontrasepsi pria. Yang di Zoom jalan nggak itunya? PPT-nya jalan ya. Oke, terus peran andrologi untuk perorangan dan masyarakat ya. Perannya yaitu untuk pengobatan pasangan ingin anak yang lebih khusus melihat dari aspek prianya ya. Kemudian pengobatan medik disfungsi seksual pria, pengobatan medik gangguan tumbuh kembang alat kelamin anak laki-laki ya. Kemudian pengobatan medik karena gangguan kesehatan disebabkan usia lanjut, kemudian separasi sperma untuk pemilihan jenis kelamin anak, konseling pranika ya, penyuluhan dan pemeliharaan kesehatan pria, lalu pengawasan pemeriksaan laboratorium, analisis sperma. Untuk cabang ilmu terkait banyak ya, banyak sekali yang terkait dengan andrologi ya, mulai dari biomedik, biologi medik, anatomi, histologi, sampai ke psikolog juga psikologi, psikiatri, radiologi, semuanya berhubungan. Masuk ke perkembangan sistem reproduksi pria. Jadi ada beberapa bahasan mengenai embriologi sistem reproduksi pria, lalu determinasi dan diferensiasi jenis seks, lalu yang tidak kalah pentingnya pasti pengaruh hormon dalam diferensiasi seks, dan perkembangan psikoseksual. Untuk embriologi sistem reproduksi pria dimulai dari perkembangan organ intrauterin ya, baik itu internal maupun organ eksternal, lalu perkembangan dari ductus Muelleri dan Wolfi ya, lalu gonad indiferent, testis, descendus testicolorum, kemudian penis scrotum. Nah, jadi ada kita mengenal namanya sex determination ya. Jadi pada waktu embrio sebelum usia 7 minggu alat reproduksi itu masih dinamakan gonad bipotensial. Ya, masih bisa dia belum berkembang jadi yang laki-laki, belum berkembang jadi yang perempuan. Jadi masih satu, dia nanti tergantung kalau dia membawa gen laki-laki, dia akan berkembang jadi laki-laki. Kalau dia nggak membawa gen laki-laki, dia akan berkembang menjadi perempuan ya. Nah, jadi ada namanya cikal bakal alat kelamin ya. Pada waktu embrio itu namanya saluran Muelleri dan saluran Wolfi ya. Nah, nanti saluran Muelleri ini
dia akan berkembang menjadi organ-organ perempuan dan akan menjadi wanita ya. Saluran Wolfi ini cikal bakal organ-organ laki-laki. Jadi dia akan berkembang jadi laki-laki. Tapi perkembangannya ini tergantung dari ada tidaknya hormon testosteron yang membantu perkembangan hormon ini. Ya, jadi ini gambarannya ya. Ini kalau pada laki-laki ya ada ductus Wolfi, ada ductus Mulleri. Tapi kalau dia nanti jadi laki-laki ya, ductus Mullerinya akan tidak berkembang ya. Yang berkembang ductus Wolfi. Nah, kalau pada perempuan ductus Wolfi-nya yang degenerasi, yang akan berkembang adalah ductus Mulleri. Nah ya, yang tadi sudah disebutkan, jadi gonad sebelum usia 7 minggu, embrio itu sebelum usia 7 minggu masih namanya gonad indifferent atau gonad bipotensial ya. Nah, kalau embrio yang mau jadi bayi itu dia kromosomnya XY, berarti dia membawa di kromosom Y itu ada gen namanya gen, kalau di sini ZFY ya. Kalau yang saya baca lagi mungkin sama ya, SRY, sex determination region of gen Y ya. Jadi gen Y itu gen yang menyebabkan perkembangan seseorang itu menjadi laki-laki nantinya. Nah, jadi kalau dia kromosomnya XY pasti membawa gen Y itu ada gen SRY, maka dia akan merangsang perkembangan ductus itu menjadi laki-laki ya. Ductus Wolfi-nya berkembang menjadi testis. Nah, di testis itu menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron itu merangsang perkembangan organ reproduksi pria ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya yang embrio yang akan lahir itu kromosomnya XX, berarti dia nggak ada gen SRY. Kalau dia nggak ada gen SRY, maka yang akan berkembang adalah ductus Mulleri-nya ya. Jadi ada gen di autosom 1 ya, gen WNT4 itu merangsang perkembangan menjadi wanita ya. Nah, kalau misalnya dia kromosomnya 46XX, tapi ada gen SRY atau gen ZFY, dia jadi apa tuh? Alat kelaminnya berkembang jadi apa? Bisa nggak? XX terus dia ada gen SRY. Dia berkembang jadi cowok apa jadi cewek? XX itu kan cewek ya, harusnya nggak ada gen SRY itu. Karena gen SRY ada di kromosom Y. Bisa nggak 46XX ada gen SRY? Siapa bisa jawab? Terus kalau dia 46XY, dia nggak ada gen SRY misalnya, bisa nggak? Padahal kromosomnya XY, tapi nggak ada gen SRY atau gen ZFY.
dia berkembangnya jadi organ wanita atau organ laki-laki. Nanti dibaca ya. Nah ini kalau misalnya ada kayak gitu berarti bisa jadi mungkin ada ya, walaupun persentasinya sangat kecil ya, itu juga bisa mengganggu perkembangan sistem reproduksi kalau misalnya ada kayak gitu ya. Nah selain perkembangan gangguan, misalnya perkembangan dari determinasi ataupun diferensiasi seks, bisa juga terjadi gangguan pada perkembangan psikoseksual kurang lebihnya. Jadi selain gen ya, semuanya itu tidak hanya sistem reproduksi, ada juga pengaruh lingkungan ya. Nah, jadi kalau psikoseksual di sini ada 4 tahap ya. Saya baca di referensi lain ada 5 tahap ya. Jadi tahap oral ini 0 sampai 1 tahun. Jadi di situ tahap oral ini bayi itu masih merasakan kesenangan dari mulutnya ya. Ya dia makan, dia menyusui ya. Pokoknya dia suka sekali memasukkan barang ke dalam mulutnya. Itu nggak apa-apa, memang normal kayak gitu ya. Cuma memang dilihatin aja apa yang dimasukin ya, jangan sampai yang berbahaya. Jadi itu memang ada rentang usianya. Tahap oral itu dia suka sekali memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Kalau di sini dia tidak, di masa ini dia tidak mendapatkan kepuasan di tahap oral ataupun berlebihan, ya bisa terjadi gangguan di dewasanya nanti ya. Misalnya kebiasaan menggigit kuku ya pas udah gede, mungkin ada pengaruh dari waktu dia tahap oral ini ya kurang terpenuhi ya puasanya. Kemudian di tahap anal ini 1 sampai 3 tahun ya. Nah, kalau tadi di tahap oral memasukkan barang ke mulut, kalau ini dia merasakan kepuasan atau kesenangan ketika mengeluarkan sesuatu ya dari anusnya, BAB misalnya gitu ya. Jadi di sini pengembangan toilet training gitu ya. Nah, kalau ada gangguan di sini atau terlalu restriksi, terlalu kuat penanaman tentang ini, bisa mungkin nanti dia suka terlalu perfeksionis atau terlalu menjaga kebersihan gitu ya. Kemudian tahap palik ini kalau di sini BAK ya. Tahap palik itu 3 sampai 6 tahun. Ya. Tapi ada juga tahap palik ini di mana bayi, terutama kalau laki-laki itu dia suka sekali memegang alat kelaminnya ya. Bukan karena apa ya, bukan karena belum tahu dia lah namanya libido segala macam, cuma karena dia ingin tahu aja apa itu ya, maksudnya mengenali dirinya sendiri di tahap palik ini. Ya. Mengetahui anatominya segala macam ya. Makanya penanaman gender misalnya di ini laki, kalau ini perempuan ya di sini ya. Kemudian nah kalau saya baca di tempat lain ada namanya tahap 7 sampai 10 tahun ya. Nah, di situ nanti sudah mulai dia beraktivitas ya, melakukan hobi ataupun berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, baru masuk tahap genital ya. Tahap genital ini dia sudah mulai mengembangkan sudah pubertas ya, sudah mengembangkan mungkin suka sama lawan jenis ya. Tahap genital ini di atas 12 tahun. Tuh. Jadi kalau ada gangguan di sini ya bisa juga nanti berpengaruh ke sistem reproduksi. Ya. Kemudian
Ada juga selain tadi gen psikoseksual, ada juga perkembangan afektif ya. Jadi perkembangan afektif di sini yang menyangkut dengan emosi ya, baik itu perasaan suka ataupun perasaan takut. Jadi di sini perkembangan afektifnya ya mulai dari dia menyadari tentang maternal love ya, cinta atau kasih sayang dari ibu ya, kemudian infant love, paternal love ya, kemudian peer love ya, perasaan sayang dengan teman sebaya, kemudian berkembang menjadi heteroseksual love, perasaan suka kepada lawan jenis. Nah, hormon juga pasti sangat berpengaruh pada diferensiasi jenis seks pria ya. Jadi kalau ada gangguan pada hormon, pasti juga ada gangguan pada perkembangan jenis seks ya. Jadi kita tahu ada namanya LH ya, luteinizing hormon ya. Jadi di otak itu ada namanya hipotalamus ya, bagian hipofisis depan, namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone, menghasilkan FSH sama LH ya. Jadi LH ini nanti dia merangsang sel Leydig yang ada di testis itu untuk mengeluarkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini juga nanti akan membentuk turunan dari testosteron, artinya dia lebih kuat lagi daripada testosteron. Namanya hormon dihidrotestosteron. Nah, hormon ini dia nanti merangsang perkembangan seks pria ya, perkembangan organ, membantu pematangan sperma juga ya. Nah, kalau ada gangguan di sini ya, di jalur ini, pasti testosteronnya nanti produksinya sedikit dan bisa juga berpengaruh ke perkembangan organ ataupun perkembangan seks ya. Nah, perubahan testosteron ke dihidrotestosteron juga itu dipengaruhi oleh satu enzim ya, namanya enzim 5-alfa reduktase. Nah, enzim 5-alfa reduktase ini kalau enzimnya nggak ada, ya, testosteronnya nggak bisa jadi dihidrotestosteron. Itu juga bisa berpengaruh. Nah, kenapa enzim 5-alfa reduktase itu bisa nggak ada? Itu juga ada penyebabnya ya. Selain pengaruh hormon juga ada pengaruh non hormon. Untuk hormon ini dia juga kalau misalnya nanti misalnya LH mempengaruhi pengaruh testosteron, testosteronnya terlalu tinggi juga nggak bagus juga ya. Kalau dia terlalu tinggi testosteronnya menghambat LH. Nah, ini sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria fungsinya apa? Jadi ada dua potensi utama, fungsi utama dari sistem reproduksi pria. Yang pertama potensi generandi prokreasi. Yang ini fungsinya untuk menghasilkan keturunan ya. Kemudian yang kedua potensi koindi. Nah, ini fungsi untuk hubungan seksual. Ya. Ini gambar reproduksi pria ya. Kita sekali lewat aja karena kamu nanti lebih dibahas lagi di anatomi, histologi ya, lebih dalam lagi. Ya, mengenal dikit aja ya, ini yang namanya skrotum ya. Testis itu ada di dalam skrotum. Ya. Nah, ini testis ada di sini ya. Kemudian tempat pematangan spermanya di mana? Tempat produksi spermanya di mana? Tempat produksi spermanya di mana?
Di testis itu ada namanya tubulus seminiferus ya, di sini nih. Disinilah tempat produksi sperma. Ya, nanti dia akan dimatangkan lebih lanjut di epididymis. Ya. Setelah matang, nanti dia akan berjalan melalui vas deferens, ini saluran ejakulasi, saluran prianya ya. Ya, kemudian ada juga pengaruh dari cairan seminal ya, karena sperma itu juga ditemani sama cairan yang dikeluarkan oleh seminal vesicle, prostat ya, bulbo uretra yang memberi nutrisi dan dia membantu transportasi sperma keluar ya ke saluran wanita. Kemudian ini penis ya, ini uretra, ini jalur keluar seminal, cairan seminal. Ini gambar lain, skrotum, testis. Jadi kalau ada gangguan, baik itu gangguannya di testis, ataupun gangguan di epididymis, gangguan di vas deferens, atau multi gangguan, gangguannya di testis, epididymis, pasti sangat berpengaruh kepada perkembangan seksnya. Ya, jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi perkembangan seksual. Ini ukuran ya, ukuran penis mulai dari umur sekian sampai sekian. Ini standar, tapi atau ini di Indonesia apa di luar di Indonesia kayaknya ya. Nah, ini kalau jadi orang tua misalnya pengen tahu perkembangan ini, oh ternyata kurang ya, bisa diperiksakan. Walaupun ada yang bilang ukuran ini nggak mempengaruhi ya. Tapi ada juga yang bilang bisa berpengaruh ya. Karena ada juga yang ternyata dia nggak sesuai ini, misalnya yang lebih kecil, tapi masih bisa menghasilkan keturunan ya. Karena menghasilkan keturunan itu dilihat dari penisnya apa spermanya. Karena dari spermanya ya. Kalau kepuasan, nah itu tergantung ya. Tergantung karena titik-titik itu tuh nggak cuma ada di dalam itu aja ya. Jadi memang ada yang bilang pengaruh, ada yang enggak ya. Gambaran testis, jadi testis ini ada di dalam skrotum ya. Kemudian volumenya terlalu besar, terlalu kecil ya, itu mungkin ada pengaruh dari penyakit ataupun hormon. Kemudian konsistensinya, lalu testis ini tempat dibentuknya hormon, kemudian tempat dibentuknya sperma. Jadi organ internal pria yang sangat vital, penting ya bagi pria. Jadi kalau ada gangguan di sini sangat fatal ya. Nah, mengenai testis, ini anatomi dan fungsi testis. Jadi testis itu kan dia ada 2 buah di kiri dan di kanan yang terletak di dalam kantong namanya skrotum ya. Bentuknya lonjong dan pada perabaan dia konsistensinya kenyal, volumenya 12 sampai 16 cm kubik. Fungsinya memproduksi hormon testosteron dan sperma. Nah, untuk letak testis ini kan normalnya di sini ya. Kalau dia tidak turun, ya dia kan nanti turun ya. Kalau dia tidak turun ya, namanya cryptorchidismus. Kalau dia tidak turun, dia masih di sini, masih di sini, masih di sini ya. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan ya, namanya cryptorchidismus atau undescended testicularum ya. Dia akan mempengaruhi
suburan. Jadi kenapa dia harus letaknya di sini ya? Jadi penis ini ada otot. Kalau dia suhu tubuh agak panas gitu ya, paha ini panas, dia akan otomatis mengkerut ya, untuk biar menjauh dari kulit paha. Karena apa? Karena sperma itu sangat berpengaruh pada suhu. Suhu bisa mempengaruhi spermatogenesis ya. Jadi kalau testisnya nggak turun ya, masih di sini ya, otomatis dia suhunya sama dengan suhu tubuh. Jadi dia kalau misalnya nggak ditangani cepat pada waktu bayi, kok nggak turun, nggak diperiksa, nggak ditangani cepat, ya bisa mempengaruhi kesuburan. Nah, yang paling penting lagi apa? Karena testis yang masih di sini, di rongga perut, abdomen segala macam itu ya, itu nanti bisa berkembang jadi kanker testis. Nah itu yang bahaya ya. Jadi memang pemeriksaan fisik itu harus pada waktu masih kecil udah harus cepat-cepat dilihat ya. Nah periksanya dengan bantuan USG ya, fisik dan USG. Kelainan volume testis, apa penyebabnya? Banyak ya. Ada karena kegagalan perkembangan ya, ada karena infeksi. Infeksi bisa berpengaruh juga ke volume ya. Lalu perubahan vaskular. Ada testis yang mungkin agak sebelahnya lebih besar daripada yang sebelah satunya ya. Oh ternyata pas dilihat rupanya kayak ada varises ya. Varises tahu kan kalau di paha atau betis kayak keluar pembuluh darah menonjol ya. Nah ini kalau dia terjadi di testis itu bahaya. Ya salah satu penyebab infertilitas walaupun kejadiannya cukup kecil ya persentasenya. Cuma kalau terjadi itu bisa mengganggu kesuburan ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa mungkin ada tumor ya di ginjal atau segala macam, dia menekan pembuluh darah dan aliran darah ke testis sehingga menyebabkan lekukan dan pembengkakan di testis. Itu namanya varikokel ya. Varikokel. Ini biasanya ditangani oleh androlog ya. Bisa ditangani, ada beberapa juga sembuh, ya, ada beberapa butuh waktu lama untuk bisa sembuh ya, karena varikokel ini lekukan atau bengkak pada testis itu bisa menyebabkan suhu testis meningkat ya, jadi spermanya terganggu spermatogenesisnya, jadi bisa mengganggu kesuburan. Kemudian bisa juga gangguan hormonal ya, tadi yang sebutkan di sebelumnya. Kemudian bisa juga atrofi ya, justru terjadi pengecilan atau ada tumor ya pada daerah tersebut. Nah, pembesaran testis ini bisa, gejalanya yang pasti itu biasanya nyeri ya, nyeri testis, harus segera diperiksakan. Ya, ini melibatkan banyak profesi ya. Sebenarnya dokter ya, keahliannya urologis, bedah, onkologis, sama andrologis. Kemudian masuk ke sesi bagian sperma dan semen. Jadi ada proses spermatogenesis, ultrastruktur sperma, kemudian pembentuk semen dan biokimia semen ya. Nah, spermatogenesis ini tadi terjadi di tubulus seminivirus dari testis. Ya, produksinya terjadi di tubulus seminivirus yang ada di dalam testis. Nah, di situ ada germ cell, ada sertoli cell ya. Germ cell inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal dari sperma ya. Sertoli cell ini dia
memberikan nutrisi untuk sperma. Ya, jadi proses spermatogenesis itu nanti germ sel ini spermatogonia, dia akan membelah mitosis ya. Membelah mitosis menjadi spermatogonia itu ada tipe A, ada tipe B. Tipe A ada dua, ada yang tipe pucat, ada yang tipe gelap. Tipe gelap ini yang tidak membelah. Tipe pucat dia akan membelah menjadi spermatogonia tipe B. Ya, nanti spermatogonia tipe B membelah lagi menjadi spermatosit ya. Ini masih haploid ya. Ya, kemudian membelah meiosis 1 jadi spermatosit 1, membelah meiosis 2 menjadi spermatosit 2. Yang diploid ya. Nah, nanti spermatid ini bentuknya belum jadi spermatozoa. Berpengaruh kepada sistem reproduksi. Nah, ini ultrastruktur sperma atau perubahan morfologi dari sperma ya. Sperma, nukleus, kemudian tadi yang penambahan cap di kepala itu akrosom ya. Nah, akrosom ini berisi cairan ya, karbohidrat, nutrisi sama enzim hidrolitik yang dia fungsinya untuk bisa menembus sel telur ya, karena sel telur itu lapisannya sangat kuat dan keras, jadi kalau nggak ada enzim ini dia nggak bisa menembus sel telur ya. Nah, leher, kemudian ekor ini yang kemarin kita pelajari berkembang dari mikrotubulus ya. Ini gambarannya. Nah, ini ya, ini testis kalau dipotong melintang ya kayak gini nih. Jadi tubulus seminivirus ini bentuknya berlekuk-lekuk ya. Kalau dipanjangkan dia bisa mungkin berapa meter ya. Panjang ya. Sangat berlekuk-lekuk. Nah, kalau dipotong lagi diambil penampang melintangnya dibelah ya. Dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini ya, ini tubulus seminivirus, ini tubulus seminivirus. Banyak ya. Nah, di antara tubulus seminivirus ini ya, itulah namanya seloidik. Nah, seloidik ini menghasilkan apa tadi? Menghasilkan apa seloidik? Testosteron ya. Nah, kemudian di dalam tubulus seminivirus ya, ini di bagian pinggir-pinggirnya inilah terletak sel germinal atau spermatogonia, cikal bakal yang akan dibentuk menjadi sperma. Nah, di sini juga nanti ada sel Sertoli yang memberikan nutrisi untuk sperma ya. Nah, nanti kesini dia apa? Tahapannya itu di sini spermatogonia ya. Nanti spermatosit primer, spermatosit sekunder ya.
spermatosit 1, 2, kemudian spermatid, kemudian pas yang di ujung sini, ini lumen, ini pipa salurannya ya, di tengah-tengah ini. Nah itulah nanti sudah spermatidnya berkembang menjadi sperma dengan ekor yang menghadap ke lumen ya. Jadi kalau diperbesar ya, ini spermatogonianya yang ada di ujung sini. Nah ini sel Sertoli, dia bentuknya agak besar dan dia bentuknya piramidal ya. Nanti kalau praktikum spermatogenesis nanti dilihat ini ya, ini digambar ya. Ketemu nggak kamu yang namanya spermatogonium, Sertoli yang mana, Zeileidik yang mana ya, spermatorit primer, sekunder itu yang mana, spermatid yang mana, sperma yang mana ya, nanti dilihat di mikroskop. Nah ini gambaran spermanya, kepala ya, kepala yang dilapisi dengan akrosom, kemudian bagian leher, bagian tengah middle piece, ini yang banyak mitokondria, cincin mitokondrianya, dan ini ekor ya. Nah selain sperma ya, semen ini juga berpengaruh terhadap kesuburan ya. Jadi yang namanya cairan semen itu isinya sperma dan cairan semen yang volumenya berkisar 2 sampai 6 mililiter. Jadi kalau kurang dari situ dia bisa dikatakan nggak subur. Ya. Nah, cairan semen itu didapatkan dari mana aja ya? Jadi dari prostat, dari vas deferens, kemudian dari epididymis ya. Lalu vesika seminalis. Nah, prostat, vas deferens, epididymis menyumbang 0,5 mililiter. Vesika seminalis menyumbang 2 sampai 2,5 mililiter. Ditambah sperma ya, di normalnya 2 sampai 6 mililiter. Nah, untuk cairan yang ada di prostat ini yang paling utama biasanya yang dilihat adalah zinc ya. Zinc, kemudian di vesika seminalis fruktos, epididymis, glukosidase. Untuk pemeriksaan kesuburan kadang-kadang kalau sampai spermanya belum ketahuan ya penyebabnya apa, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan biokimiawi dari semen. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui apakah ada gangguan pada fungsi kelenjar aksesoris. Kemudian mengetahui kapasitas sekresi dari prostat, vesika seminalis, epididymis. Kalau misalnya pada saat pemeriksaan, ya ternyata nggak ada fruktosnya semennya itu. Atau nggak ada zincnya, atau nggak ada glukosidase. Berarti menunjukkan ada gangguan pada saluran itu. Mungkin ada sumbatan. Sumbatan mungkin ada, mungkin karena bekas trauma atau bekas operasi atau infeksi ya. Jadi menyebabkan dia nggak menghasilkan cairan yang harusnya dihasilkan ya. Padahal kayak vesika seminalis, fruktos ini sumber energi utama untuk sperma itu bisa motil, bisa bergerak. Ya, ini nutrisi utama dari si sperma untuk mendapatkan energi ATP ya. Kemudian vesika seminalisnya ada juga namanya seminogelin. Jadi ketika keluar sperma itu dia langsung beku ya. Dia beku dulu ya, karena adanya seminogelin. Fungsinya apa beku? Ya, jadi dia beku dulu.
Nanti dengan bantuan zinc dia akan 15 sampai 60 menit dia akan mencair. Nah, pada saat pemeriksaan kalau misalnya ditunggu sampai 30 menit dia nggak mencair, ya mungkin ada gangguan, nggak ada zincnya sini. Dia harusnya mencair supaya dia bisa berjalan ya ke saluran reproduksi wanita dan membuahi sel telur ya. Jadi namanya likuifaksi. Kalau sampai 30-60 menit nggak mencair, ada gangguan di situ. Ya, dia nggak bisa membuahi nanti spermanya. Lalu masuk kelainan. Jadi kelainan sistem reproduksi pria ini ada banyak ya. Ada kelainan anatomik ya, mulai dari organnya, apakah ada gangguan, apakah ada obstruksi, apakah ada infeksi ya. Kemudian kelainan fungsi ya. Fungsi dari yang mengganggu kesuburan, fertilitas, dan fungsi seksual. Nah, faktor penyebabnya multifaktorial, banyak. Anatomi bisa hormonal, bisa vaskular, bisa infeksi, bisa suhu, radiasi, bisa kimiawi, obat-obatan, bisa mekanik, bisa genetik, atau gabungan ya dari salah satu ini. Ya, makanya tadi anatomi udah ya, hormonal, vaskular, infeksi. Suhu ya, suhu ini makanya jangan pakai celana ketat. Ya, karena dia nyebabin dia nempel sama kulit paha ya. Kalau dia terlalu sering nempel kan sama dengan suhu tubuh panas ya, bisa mempengaruhi spermatogenesis. Terus yang kerja di pabrik gitu ya, pembangkit listrik atau di nuklir gitu ya, panas ya. Kalau nuklir tuh yang ada nuklir misalnya radiasi. Makanya biasanya yang mau kerja di situ nikah dulu ya, nikah punya anak. Karena pengaruh radiasi ini sangat besar ya kepada infertilitas juga ya. Kemudian makan obat-obatan sembarangan, kalau suka sembarangan juga bisa pengaruh ya. Laptop jangan taruh di paha, taruh di atas paha. Kemudian HP pengaruh nggak? Pengaruh apa? Radiasi ya. Walaupun belum tahu seberapa besar persentasenya, cuma memang kalau misalnya bisa dikurangi ya, kontak dengan HP itu jangan terlalu sering ya, lebih bagus sih. Nah, kemudian kelainan anatomik ya, banyak ya. Jadi lubang bedanya cowok sama cewek, lubangnya itu pengeluarannya antara BAK sama pengeluaran sperma ya. Kalau pada pria itu kan sama ya. Kalau pada cewek kan beda ya. Kencing sama pengeluaran atau lubang organ reproduksinya beda. Nah, kalau pada pria itu sama. Nah, letaknya itu kan di ujung dari penis ya. Kalau letaknya anatomiknya beda, lubangnya itu ada di bagian depan dari penis, itu namanya hipospadia. Kalau dia letaknya di belakang dari penis namanya epispadia ya. Kemudian ada lagi namanya tadi ya, moldesen testisnya nggak turun ya, atau namanya cryptorchidismus. Kemudian agenesis, vas deferensnya nggak berkembang atau ada sumbatan, obstruksi pada vas deferens, atau epididymisnya yang ada sumbatan, atau vesika seminalisnya ya nggak berkembang gitu ya. Itu bisa menjadi gangguan kesuburan ya. Lalu mikropenis juga
memberikan sumbangannya. Walaupun tadi dibilang di awal ada juga yang masih bisa menghasilkan keturunan gitu ya. Nah, kemudian kenalan fungsi ya. Ada dua, infertilitas ini kemampuan untuk menghasilkan keturunan ya kalau istrinya nggak hamil dalam waktu sekian 1 tahun primer ya, kalau belum hamil sama sekali, kalau sudah pernah terus anak berikutnya lama itu infertilitas sekunder ya. Nah kemudian disfungsi seksual ada 4, ada disfungsi libido ya, disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi, disfungsi orgasmus. Bidang ini kan banyak ya sebenarnya. Andrologi ini ternyata presentasi tingkat infertilitas itu tinggi sebenarnya. Dan tenaganya baru sedikit. Jadi potensial lah ya bidang andrologi ini. Nah, infertilitas itu apa? Jadi infertilitas ini adalah ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan keturunan ya setelah menikah 1 tahun atau lebih ya. Kalau WHO 2 tahun. Dan dalam kurun waktu itu dia telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi ya. Jadi kalau 1-2 tahun itu dia nggak mendapatkan keturunan, tapi ternyata nggak pernah ketemu ya, bukan namanya infertilitas ya. Dikatakan infertilitas kalau dia sudah melakukan hubungan teratur ya, tanpa kontrasepsi, tapi tetap tidak mendapatkan keturunan. Cabang terkait andrologi, ginekologi, atau nanti ini berkembang jadi reproduktif medicine. Nah, probabilitas ya di sini bisa. Ini kalau suaminya subur, istri subur tetapi masih belum punya anak, idiopatik ya. Mungkin jadi penyebabnya gangguan imunologi ya. Ini yang biasanya penyebab yang tidak diketahui. Tapi biasanya penyebab yang tidak diketahui ini faktor imunologi. Bisa jadi gangguan imunologi pada spermanya ya, terkena antibodi dari tubuhnya sendiri, autoimun ya, jadi spermanya rusak. Atau spermanya ini ya menyebabkan reaksi alergi pada saluran reproduksi wanita ya. Wanitanya alergi sama sperma gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Tapi ini masih bisa diterapi ya. Kalau suaminya subur, wanitanya kurang subur, yang diobati wanitanya ya. Suami subur, wanitanya tidak subur, adopsi. Jadi wanitanya juga nih, kalau andrologi kan sebenarnya dari sisi pria ya. Cuma dari wanita juga dilihat ya. Yang penting kalau wanita ini banyak juga ya, bisa jadi dari sel telurnya, bisa jadi dari saluran telurnya ya. Kalau dia misalnya gangguannya di saluran telur, ada penyumbatan ya, sehingga sel telurnya nggak bisa jalan ke rahim, masih bisa dengan yang penting kalau telurnya masih ada, subur, bagus, dengan IVF ya, dengan bayi tabung masih bisa. Yang penting kalau telurnya bagus, masih bisa dengan bayi tabung. Nah, kalau misalnya ada operasi pengangkatan rahim itu bisa dengan ibu pengganti kalau di luar negeri. Kalau ada sel telur, sperma, bagus dengan ibu pengganti ya. Tapi di luar negeri itu. Kalau nggak bisa juga dengan adopsi. Nah ini fase siklus respons seks, ada 4 fase. 4 fase ini excitement ya, plateau, orgasmik dan resolusi.
Dan gangguan di sini juga bisa berpengaruh juga ya. Jadi ada empat tahapan tadi, ada fase excitement ya, ini perangsangan ya, hasil pacuan dari yang berbentuk fisik atau psikis ya, ditandai dengan denyut jantung, pernafasan meningkat ya, aliran darah ke alat genital meningkat juga ya. Kemudian fase plateau ya, batasan bangkitan seksual mencapai denyut tertinggi ya, mencapai ambang batas yang diperlukan untuk terjadi orgasmus ya. Kemudian orgasmus nih, ini dibilangnya fase puncak ya. Fase puncak untuk ketegangannya ya. Jadi ini orgasmus. Kemudian fase resolusi, kalau sudah mencapai orgasmus dia akan masuk periode turun lagi ya. Nah, ini bedanya respon seksual pada pria dan wanita ya. Kalau pada pria biasanya orgasmusnya hanya sekali ya. Kalaupun 2 kali dia butuh waktu ya. Tapi kalau wanita dia bisa lebih dari sekali, multi. Nah, mekanisme ereksi banyak. Di sini bisa pengaruhnya banyak, bisa dari imajinasi ya, smelling, ciuman ya, kemudian penglihatan, pendengaran ataupun sentuhan. Nah, ini neurotransmitter yang dilepaskan, nitrit oksid, dopamin, serotonin, oksitosin, dan gangguan itu bisa terjadi karena imajinasi berlebihan ya, atau imajinasi buruk, ketakutan, depresi, itu bisa menyebabkan gangguan dari ereksi. Jadi faktor psikologis juga bisa sangat berpengaruh ke ereksi ini. Nah, untuk disfungsi ada 4. Disfungsi libido, disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi, dan disfungsi orgasmus. Jadi definisinya adalah kegagalan atau ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hubungan seksual secara normal ya. Nah, gangguan kalau pada libido itu gangguan tidak ada hasrat seksual ya pada laki-laki. Kemudian kalau disfungsi ereksi ya, dia nggak bisa ereksi atau tidak bisa mempertahankan ereksi. Sama nggak sama ejakulasi? Disfungsi ereksi. Kalau ejakulasi, disfungsi ejakulasi bisa saja dia mungkin tidak bisa ejakulasi atau justru ejakulasinya terlalu cepat ya. Ada juga yang disfungsinya disfungsi orgasmus, dia tidak merasakan kepuasan ya. Itu kalau terlalu banyak nonton yang nggak benar itu ya, bisa gangguan juga ya, pengaruh psikologis ya. Juga di sini ya, normalnya berapa menit sih? Beda-beda ya. Cuma yang pasti kalau dia dimulai dari penetrasi sampai keluar kurang dari 1 menit, itu namanya ejakulasi dini ya. Ada yang bilang normalnya tuh 3-7 menit ya. Kalau 10 menit itu udah terlalu lama, apalagi kalau 2 jam nggak mungkin ya. Nah, faktor penyebabnya banyak ya. Jadi bisa jadi psikologis ya. Psikologi sangat berpengaruh pastinya, depresi, stres berpengaruh. Kemudian bisa juga karena penyakit, komplikasi
diabetes melitus ya, hipertensi ini gangguan jantung ya, gangguan aliran darah, pasti ngaruh ke situ ya. Apalagi kalau di panas itu banyak pembuluh darah ya, pasti pengaruh ya. Itulah kenapa obat, apa namanya obatnya lupa saya ya. Obat untuk ereksi itu saya lupa ya. Itu sebenarnya obat untuk penyakit jantung ya. Kemudian penyakit ginjal pengaruh juga, cedera tulang punggung. Nah, kalau dua-duanya ada gangguan pasti sangat berpengaruh ya. Nah, masuk kita ke kontrasepsi ya. Jadi di andrologi selain membahas tentang infertilitas, dia juga kontrasepsi tapi dari sisi pria ya. Apa mekanisme kerja ataupun fungsi dari ini kontrasepsi ini agar pria itu tidak menghasilkan atau spermatozoa tidak fungsional, spermatozoa tidak keluar, spermatozoa tidak bertemu dengan ovum ya, kontrasepsi dari pria ya. Nah, kemudian idealnya dapat menghambat produksi spermatozoa sampai tahap azospermia atau suatu spermatozoa yang infertil tetapi reversible. Dan yang paling penting tidak menghambat fungsi seksual ataupun tingkah laku kepriaan ya. Lalu tidak menimbulkan efek samping yang mengganggu kesehatan pria. Nah, macam kontrasepsi pada pria ada spermisid dalam bentuk tisu, foam atau jelly ya, fungsinya untuk membunuh sperma. Bisa jadi di kondomnya juga ada spermisid. Kemudian kondom menghalangi pertemuan ovum dan sperma. Kemudian vasektomi, ya dia dengan cara mengikat atau memotong vas deferens ya, saluran ejakulasi ya, supaya nggak ketemu tuh sperma sama ovum. Kemudian spermanya lama-lama tidak mengandung, cairan semennya lama-lama nggak ada lagi kandungan itunya ya. Kemudian hormonal ya, hormonal bisa dengan pil, suntikan ataupun subdermal. Cuma memang jumlah laki-laki yang mau melakukan kontrasepsi ini masih sedikit ya. Lalu ada pemeriksaan penunjang andrologi meliputi analisis semen, kimia klinik. Semen ini analisis semen mulai dari periksa spermanya normal atau enggak, cairan semennya ya. Kemudian kimia ini biokimia semen, cairannya, kandungan cairan semen, mikrobiologi ya, apakah ada infeksi, jamur, bakteri, segala macam ya. Kemudian radiologi USG. Mengapa dilakukan analisis semen? Misalnya untuk indikasi pemeriksaan, untuk mengetahui penyebab infertilitas ya. Kemudian pre dan post vasektomi ya, lihat kondisi spermanya setelah vasektomi. Kemudian konsultasi pranikah, mungkin sebelum nikah mau dicek dulu apakah ada gangguan. Bukti perceraian, kemudian kasus pemerkosaan atau kriminalitas. Nah, untuk pemeriksaan sperma ya atau analisis semen itu yang diperiksa apa aja ya. Jadi ada makroskopis, ada yang mikroskopis ya. Yang makroskopis volumenya. Ya, jadi
cairan yang diejakulasikan dilihat pertama kali volumenya ya. Volume normalnya itu sekitar di atas 1,5 kalau yang terbaru dari WHO. Kalau tadi kan 2 sampai 6 ml ya. WHO itu yang terbaru di atas 1,5. 1,5 ml itu udah normal. Warnanya putih ke abuan ya. Kalau dia warnanya ada merah-merahnya, mungkin ada sel darah merahnya ya. Kalau dia terlalu putih mungkin ada sel darah putih atau infeksi ya. Baunya kayak apa? Kayak baik clean ya. Kemudian viskositasnya, kekentalannya. Jadi caranya disedot pakai pipet ya. Kemudian diteteskan ya. Kalau dia panjangnya kurang dari 2 cm ya berarti normal ya. Kemudian pH-nya di atas 7,2. Nah, dia bersifat basah karena dia memang nanti di saluran reproduksi wanita yang asam dia bisa membantu menetralkan ya. Kemudian dari ukuran atau mikroskopisnya ya, terlihat jumlahnya. Apakah jumlahnya normal atau enggak? Ya. Kalau jumlahnya enggak normal namanya oligospermatozoa ya. Kemudian morfologi, tadi bentuk tadi ada kepala, ada leher, ada ekor. Kalau ada cacat pada kepala, cacat pada leher, cacat pada ekor ya, itu berarti morfologinya enggak normal ya. Itu dibilang normal atau enggak sekarang kalau WHO cuma pokoknya kalau dia di atas 4% saja yang bagus berarti normal ya. Nah, kalau dia enggak normal namanya teratozospermia. Kemudian gerakannya, motilitasnya bagus atau enggak. Kalau dia bagus bentuknya ya, jumlahnya banyak, tapi kalau gerakannya kurang sama aja tetap enggak bisa membuahi. Nah, namanya astenozospermia. Kalau tiga-tiganya ada gangguan, jumlahnya kurang, banyak yang cacat ya. Kemudian gerakannya kurang ya, namanya OAT. Oligoastenozospermia. Nah, analisis main lanjutan, kalau ini masih kurang, pemeriksaannya bisa dilanjutkan dengan uji fungsi sperma ya, analisis biokimia tadi ya, cairan-cairan semennya itu ada atau enggak. Kalau enggak ada mungkin ada gangguan di saluran spermanya juga. Biarkan semen, kemudian uji interaksi sperma dan getah serviks. Ini gambaran sperma dengan pewarnaan papanicolo ya. Sperma, nah, ini normal ya. Kepala, ekornya lurus ya. Kemudian ada yang kepalanya nggak normal, atau ada yang kepalanya besar atau kepalanya kecil atau nggak ada bentuk, itu rusak ya, cacat. Kemudian ada cacat pada sitoplasma, kelebihan sitoplasma atau residual body. Kemudian ada yang defek pada kepala dan bagian leher. 5, cacat pada ekor dan kepala ya, ini pendek ekornya atau kepalanya agak kecil ya. Kemudian ada yang cacat di ekor atau bisa juga ekornya ini ya berkumpul kayak gini, kayak aglutinasi gitu ya, atau ekornya bisa jadi melipat atau menekuk, itu juga bisa menyebabkan cacat spermatozoa ya. Nah, ini standar WHO yang 2010 ya, untuk volume semen normal di atas 1,5 ml, total sperm number 10⁻⁶ per ejakulasi 39 ya, konsentrasi 15, motilitas gerakan di atas 40%, kalau di atas 40% normal. Nah, ini yang
PRNP yang ini yang PR aja 32%. Kalau vitalitas ini jumlah sel sperma yang hidup atau enggak. Jadi diwarnai spermanya. Kalau spermanya terwarnai berarti dia mati ya. Mengapa dia terwarnai? Karena membran selnya pecah. Nah, jadi sel yang hidup itu yang enggak terwarnai. Sel hidup 58% atau di atasnya itu normal ya. Morfologi di atas 4% itu masih normal. Yang normalnya 4% masih normal. pH 7,2 ya. Kemudian jumlah zinc pada cairan semen 2,4 mikromol per ejakulasi, fruktos di atas 13, glukosidase di atas 20. Ya, kalau kurang dari itu berarti ada gangguan. Spermatogenesis. Spermatogenesis. Introduction. Gametes are mature haploid germ cell or sex cells. Male gametes, that is sperm, or female germ cell, ovum, fuse with another mature haploid germ cell during fertilization to form a zygote. Gametogenesis is the formation and development of cells that form gametes or sex cells in male, that is sperms, or females, that is oocytes, in the male and female gonads from precursor cells. Gametogenesis in males are called as spermatogenesis. The process in which undifferentiated germ cells or immature or primordial germ cell undergo differentiation to form mature sperm. Gametogenesis in females are called as oogenesis. This is the development of female sex cell or oogonia into mature ovum in the female gonad, that is ovary. Formation of the primordial germ cells. Formation of the primordial germ cells. During the early embryogenesis, the 5th week of gestation, the primordial germ cells originate in the endodermal epithelium of yolk sac in the vicinity of allantoic stalk. These cells migrate to the gonadal ridges, which later give rise to functional gametes in males and female gonads, testis and ovary respectively. These cells remain dormant until puberty, and at puberty, these cells differentiate to form mature sperms or ovum. This process continues throughout the life but decreases at old age. Normal anatomy. The testis is a paired ovoid male reproductive organ situated in the scrotum. From the superior aspect, it is suspended by spermatic cord. The epididymis is a comma-shaped body situated on the lateral part of posterior border of testis. It consists of head, body, and tail.
The head of epididymis receives and stores sperms released from the seminiferous tubules of testis. The sperms in the epididymis undergo maturation and travel through the tail of epididymis into the vas deferens. The testis is enveloped by a double-layered membrane known as tunica vaginalis. Except at the superior and posterior border, where the spermatic cord and epididymis adheres to the testis. The testis is composed of convoluted seminiferous tubules in which the process of spermatogenesis takes place. It is held in a loose connective tissue with numerous elastic fibers and interspersed Leydig kalau dipotong cells. melintang. These Leydig cells often present in groups. These cells are the Nah, prime Leydig source itu of di antara testosterone, that is male tubulis sex hormone. seminiferus ya. The Bentuknya seminiferous poligonal tubules biasanya. consist of a basement membrane on which the primordial germ cells lie. These germ cells Primordial differentiate germ cell or itu di mature as they membran advance basalis towards the di lumen pinggir. of the seminiferous tubule. Also interspersed between the spermatogonia are the Sertoli cells, which are large pyramidal-shaped cells with centrally placed nucleus Sertoli and bentuknya kayak nucleoli piramid with numerous cytoplasmic organelles such ya, as dia Golgi fungsinya complexes, bernutrisi. ribosomes, lysosomes. These cells project inward from the basement to the lumen and provide support, nutrition to the developing sperm cells, secrete fluid Nanti into di the lumen, praktikum and are spermatogenesis phagocytic in lihat ini nature. ya. The spermatogonia and the spermatids are embedded in the recesses of the Sertoli cells throughout its development. And the spermatids are embedded. Ini spermatozoanya, ini kepalanya di sini, ekornya ngadep ke lumen. Ini yang spermatogonia membelah, ada yang spermatosit 1, spermatosit 2 ya, spermatid, baru jadi sperma nanti. In the recesses of the Sertoli cells throughout its development. Spermatogenesis. The first stage of spermatogenesis occurs at puberty, where the primordial germ cells differentiate to form type A dark spermatogonia. These type A dark cells undergo mitotic division to produce more type A dark and type A light spermatogonia. The type A dark spermatogonia have the ability to self-renew, and the type A light spermatogonia cells differentiate and undergo mitotic division to form type B spermatogonia. These type B cells further divide to form primary spermatocytes. The primary spermatocytes consist of 46 chromosomes, of which 44 are autosomes and 2 are sex chromosomes, that is, X and Y chromosomes. These diploid primary spermatocytes enter first meiotic division and produce haploid secondary spermatocytes, that is, 23 chromosomes in each spermatocyte. These secondary spermatocytes then undergo second meiotic division to form spermatids, which possess 22X and 22Y chromosomes. These spermatids gradually undergo a series of morphological changes to develop into a mature spermatozoa. This process is known as spermiogenesis. In this process, each spermatid comprises of a spherical nucleus, Golgi apparatus, centrosome with proximal and distal centrioles, mitochondria, and cytoplasm. The nucleus condenses and the Golgi apparatus with acrosomal granules
coalesce and spread over the anterior pole of the nucleus to form a bilaminar cap that covers over 2/3 of the nucleus. The centrosome occupies the posterior pole of the nucleus and splits the proximal and distal centrioles to give rise to axial filaments of the body, that is, middle part, and the tail of the spermatozoon. The posterior centriole forms the ring centriole. Around the axial filaments in the middle part, the mitochondria aggregates and forms a mitochondrial sheath in a helical manner. From the ring centriole, the axial fibrils develop and extend posteriorly into the cytoplasm of the cell as it becomes elongated progressively. As the spermatids mature, most of the cytoplasm is extruded and it detaches from the cell, thereby becoming the residual bodies. These residual bodies are engulfed by Sertoli cells. Residual bodies The itu mature plasma berlebihan spermatozoa frees itself from the Sertoli difagositosis sama cells Sertoli ya. and enter the lumen of the seminiferous Udah tubule. jadi matang This spermatozoa process is known keluar as dia dari situ. spermiation. The entire process for one primordial germ cell to form mature sperms takes 64 days. These spermatozoa are non-motile and are transported passively from the seminiferous tubules to the epididymis, where they are stored till they obtain full motility. Structure of spermatozoa. Mature spermatozoon is a specialized and actively motile cell. It is composed of head, neck, middle piece, and tail, or principal piece. The head has an ovoid shape that measures about 4 microns in length. It contains a nucleus with 23 chromosomes, that is, 22X or 22Y chromosomes. The anterior 2/3 of the head is covered by a bilaminar acrosomal cap. This cap contains enzymes such as protease, acrosomase, acid phosphatase, and hyaluronidase, which helps in the penetration of the oocyte during fertilization. The head is enveloped by cell membrane and is devoid of cytoplasm. The neck is a small constriction between the head and middle piece. At the posterior pole of nucleus, 2 centrioles are seen, that is, proximal and distal centriole. From the distal centriole, outer fibrils of the tail develops. The neck is enveloped by cell membrane that is continuous with middle piece and tail, and it contains small amount of cytoplasm. The middle piece is long cylindrical in shape, measuring about 7 microns long and 1 micron in diameter. This part consists of axial filaments surrounded by mitochondrial sheath, which are enveloped by cytoplasm and cell membrane. The axial filaments consist of a central pair of microtubules with an asymmetrical set of 9 doublet microtubules and an outer ring of 9 coarser fibers. A ring centriole is present at the junction of middle piece and tail. The tail or principal piece is the motile part of the cell. It is the longest part that measures about 40 microns long and 0.5 microns in diameter. It contains from within outwards axial filaments, fibrous sheath, thin cytoplasm, and cell membrane. Puisi.
kuis besar bisa nambah nilai. Udah banget itu. CBT belajarlah contoh-contoh soal vignette yang banyak kasus ya. Nah itu banyak jatuh di situ kalian tuh. Sama praktikum nggak tahu nanti ada OSP atau enggak ya. Cuma yang pasti siap-siap aja. Ada yang mau tanyakan? Atau enggak? Atau bisa di forum ya. Nah ini kuis untuk kuis yang materi ini. Saya minta ini aja lah, gambarkan ini tadi gambar alat reproduksi pria ya. Ini aja nih. Nah ini udah ada internal eksternal ya. Sama gambarkan proses spermatogenesis. Ya, penampang tubulus hominivorus tadi. Udah itu aja. Dibikin di dalam satu lembar. Harus satu lembar, jangan lebih ya. Terus difoto atau dijadiin PDF, terserah pokoknya. Terus dikumpul ke ketua kelas masing-masing. Dalam bentuk file. Filenya dikasih nama, nomor absen, spasi nama kamu. Nomor absen garis bawah ya. Garis bawah nama. Dikumpul ke ketua kelas masing-masing, bikin taruh di Google Drive, kasih linknya ke saya. Ya nggak usah di-upload di e-learning ya. Jadi saya bisa lihat yang ngumpul atau tidak. Dibuat di satu lembar, boleh kertas biasa juga nggak apa-apa. Ya, saya tunggu sampai jam 12. Bu Septi katanya masuk jam 1 dia. Maju ya? Jam 11 dia masuk. Ya udah, saya tunggu sampai jam 2. Jam 2 siang. Apa? Oh, remet ya? Jam berapa jadi? Gambar muda ini mah. Jam 5 ya. Mana? Apa? Sama ini virus tadi yang di video tadi. Wah. Oke, udah jelas atau ada yang udah ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, yang penting tahu. Nah, nanti ada gambaran pas praktikum ya. Oke, kalau udah bisa kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu.